Banyak pembeli di toko, tapi kasnya kosong. Mau restock barang, tapi nggak ada uang. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Adit, dan kali ini saya ditemani lagi oleh konsultan Trigonal Software, yaitu Mas Aziz. Tema kali ini tentang pengelolaan kas di toko, Mas Aziz. Oke. Masalah-masalah yang tadi saya sebutkan di awal, Ya. seperti banyak pembeli di toko tapi kasnya tipis atau sedikit, Oke. mau restock tapi nggak ada uang. Ya. Nah, ini tuh kenapa bisa begitu ya, Mas Aziz ya? Ya, jadi biasanya sih kalau menurut saya itu ya Mas Adit ya, masalahnya itu ada di mindset kebanyakan pemilik toko. Oke. Terutama pemilik toko yang nggak mencatat transaksi di tokonya Mas Adit. Oke. Ya, jadi kalau banyak yang beli itu dianggapnya omsetnya kan besar. Ya, betul. Dan kalau begitu toko pasti aman. Ya. Padahal kan omset besar itu bukan jaminan toko sehat. Oke. Kenapa? Karena arus kas dan laba itu hal yang berbeda ya Mas Adit ya. Ya, betul. Misal begini nih Mas Adit, contohnya. Toko punya omset 100 juta per bulan Mas Adit. Tapi kalau piutangnya banyak, piutang itu customer yang belum bayar ya. Oke. Uangnya kan nggak cair-cair tuh. Ya bisa jadi toko malah nggak punya uang buat belanja lagi. Akhirnya stoknya kosong, padahal produk itu diminati oleh customer tapi nggak bisa belanja produk. Oke. Itu seperti itu. Sebaliknya, contohnya ada toko yang omsetnya itu setengah. Setengahnya tadi ya, misalnya 50 juta per bulan. Tapi karena pengelolaan arus kasnya rapi, mereka selalu punya uang tuh buat restock barang-barang yang laku. Otomatis harusnya toko tersebut bisa lebih cepat berkembang. Oke. Itu. Oke. Jadi yang penting bukan hanya omset besar Mas Adit, tapi arus kas juga harus sehat. Itu. Arus kas yang sehat. Nah, ini bisa tolong dijelaskan nggak nih? Arus kas yang sehat itu yang kayak gimana sih, Mas Aziz? Ya, arus kas itu kan pergerakan uang masuk dan keluar ya Mas Adit ya. Ya. Idealnya arus kasnya itu, arus uang masuknya itu harusnya lebih besar daripada pengeluaran. Itu simpel sih. Ya. Seperti itu. Jadi Oke. itu sudah bisa dikatakan sehat. Berarti kalau kita mengalami dua hal tadi ya, berarti tandanya tuh arus kas di toko kita itu nggak sehat berarti ya, Mas Aziz? Ya, ada tanda lainnya sih Mas Adit. Satu, bosnya itu nggak tahu total pengeluaran toko tiap bulan tuh. Oh ya. Dan catatan lah. Oke. Terus dua, bos itu nggak tahu penjualan di toko, omset Oke. berapa gitu ya. Ya. Lalu ada transaksi yang lupa dicatat atau nggak ketahuan dari mana asalnya. Oh, Intinya sih uang masuk atau keluar itu kita nggak tahu itu sebenarnya dari mana, keluar untuk apa, itu seperti itu. oh. Biasanya nggak sehat ya Mas Adit ya. Wah, padahal kalau bos sampai nggak tahu data-data itu tuh, Ya. jadi nggak tahu profitnya berapa ya, Mas Aziz ya? Nah, ini juga sebenarnya dua hal yang berbeda ya Mas Adit ya. Omset itu sama sekali nggak menggambarkan berapa profit kita Mas Adit. Oke. Ya, perbedaan utamanya di sini. Jadi kalau laporan laba rugi itu menghitung keuntungan kita atau kerugian. Itu sih biasanya dari penjualan kita berapa, terus modal kita berapa dikurangi biaya-biaya dalam periode tertentu. Biasanya sih per bulan atau per tahun ya. Oke. Tapi belum tentu semua transaksi ini sudah berbentuk uang tunai kan. Ya. Misalnya kita untung 1 juta, belum tentu uang kita ada 1 juta. Ya. Itu. Nah, yang kedua arus kas. Jadi kalau arus kas itu mencatat berapa uang yang benar-benar ada di tangan kita. Ya. Terus nanti ada juga detail masuknya berapa, keluarnya berapa di periode tertentu. Oke. Itu. Di laporan laba rugi, toko mungkin terlihat untung Mas Adit. Ya. Tapi di arus kas bisa saja itu arus kasnya nggak ada. Karena mungkin contohnya ada itu keuntungan kita, customer itu belum bayar. Itu kan walaupun untung tapi kita belum pegang uangnya ya, Iya. di tangan kita. Makanya kalau nggak hati-hati, toko bisa kelihatan sehat dari laporan laba rugi, tapi pas kita lihat uang cash kita Ya. atau uang yang ada di rekening itu nggak ada, itu artinya tidak sehat. Oke. Itu, dan itu bisa toko bisa bermasalah karena Ya. kan uang buat muter lagi, buat operasional itu nggak ada. Iya, iya. Itu seperti itu.
pertanyaannya nih Mas Aziz. Ya. Gimana cara pemilik toko itu bisa ngontrol arus kasnya? Ya, solusinya adalah harus ada SOP Mas Adit, Oke. yaitu SOP pengelolaan kas. Kenapa? Karena SOP ini kan bikin uang toko itu lebih terkontrol Ya. dan nggak bocor ke mana-mana, karena nantinya kita tahu uang masuk itu sumbernya dari mana, uang keluar itu untuk apa saja. Itu. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita ngopi dulu deh. Oke, Mas Adit. Silahkan. Ya, kita lanjut lagi Mas Aziz. Ya, oke. Nah, boleh minta tolong nggak nih dijelaskan untuk SOP pengelolaan kas yang tadi Mas Aziz sudah kasih tahu nih. Oke, ini saya ada contohnya ya, seperti biasa ditampilkan di layar. Oke, ini Mas Adit contoh SOP pengelolaan kas ya. Boleh. Di sini ada 3 orang yang bertanggung jawab, yaitu ada kasir, Kasir. penanggung jawab toko, ada bagian finance. Oke. Nah, ini mungkin nanti kalau usahanya masih kecil ya bisa saja dipegang oleh 1 orang. Ya. Ya, tapi kalau usahanya lebih besar mungkin bisa dipegang lebih dari 3 orang. Oke, ini contoh ya. Jadi untuk di awal biasanya orang finance atau orang yang bertanggung jawab untuk keuangan, setiap toko buka itu kan memberikan modal saldo awal. Ya. Itu ya, jadi saldo awal, nanti saldo awal itu dicek oleh penanggung jawab toko Ya. agar nanti diserahkan ke kasir. Nah, nanti kasir isi dan catat tuh, misalnya terima uang 1 juta. Ya. Nah, uang ini biasanya untuk operasional hari itu sama buat kembalian ya Mas Adit ya. Ya. Misalnya itu adalah uang kecil. Nah, selanjutnya setiap transaksi itu harus diinput oleh kasir di program kasir. Oke. Ya. Itu terus nanti di sistem itu saat si kasir input, saat ada orang beli misalnya ya, Ya. itu kan diinput di kasir ya. Ya. Itu nanti harus jelas. Yang pertama pembayarannya tunai atau kredit. Biasanya kan ada ya toko yang menerima pembayaran kredit atau tempo. Ya. Jadi ada orang datang itu bayarnya langsung bayar atau bayarnya nanti. Ya. Nah, kalau bayarnya nanti ini harus jelas itu nanti jatuh temponya kapan. Karena biasanya kan ada ketentuan juga ya. Ya. Untuk pelanggan A mungkin jatuh temponya berapa hari atau seminggu atau mungkin 1 bulan. Oke. Itu seperti itu. Jadi itu harus dicatat siapa pelanggannya, jatuh temponya kapan. Itu. Selanjutnya, si kasir akan memberikan struk atau nota kredit ke pelanggan. Biasanya nota kredit ini kalau kita pakai printer yang bisa rangkap, Ya. kasihnya bukan yang putih tapi yang merah. Oke. Nah, nanti kalau pas ngelunasin dia datang bawa Dapat yang putih. Itu contoh kalau pembayarannya kredit atau tempo. Tapi kalau tunai, si kasir biasanya konfirmasi lagi bayarnya tunai, uang tunai atau non tunai. Karena kan banyak ya, bisa Ya. transfer, debit, pakai kris Iya. dan sebagainya ya. Itu harus dikonfirmasi dengan jelas karena nanti penginputan atau pencatatannya itu sudah pasti berbeda. Kalau pembayarannya tunai itu si kasir harus memasukkan nominal uang yang diberikan oleh pelanggan. Ya. Misalnya belanjanya 80.000, uang yang diberikan 100.000, berarti kan harus ada kembalian 20.000. Tuh. Tapi kalau pembayarannya non tunai, misalnya transfer, pastikan ya uang transfer itu masuk ke rekening kita. Jangan sampai dia bilang udah transfer ternyata uangnya belum masuk. Nah, itu bahaya kan itu. harus jelas ya. Nah, kalau sudah pembayarannya berhasil, berarti si kasir akan memberikan struk atau nota ke pelanggan. Oke. Ini kalau kita pakai rangkap ya kita kasih yang warna putih karena sudah bayar. Terus si kasir juga harus input pengeluaran jika ada. Oke. Misalnya tiba-tiba ada datang supplier nagih, Ya. kita bisa misalnya ambil dari uang yang ada di kasir, itu harus dicatat. Misalnya si kasir ngasih orang gudang buat belanja atau apapun itu ya, misalnya beli, contoh kita beli perlengkapan ATK buat toko, Ya. itu juga harus dicatat. Misal pakai uang, terutama pakai uang kasir ya, Ya. ya nanti jelas. Terus kalau toko tutup itu bakalan ada yang namanya rekonsiliasi kas Mas Adit. Oke. Jadi itu mencocokkan saldo yang ada di laci kasir sama laporan penjualan dan laporan pengeluaran yang tadi sudah dicatat
Dicocokkan tuh, misalnya modal hari itu 1 juta, pendapatan kita hari itu 1 juta, berarti kan harusnya 2 juta ya. Ya. Terus ternyata ada pengeluaran 100.000, berarti harusnya 1.900.000. Nah, itu kita cocokin sama atau tidak dengan yang ada di laci. Laci, Nah, itu nanti kalau nggak cocok biasanya bakalan kita cek lagi tuh, apakah ada nota yang belum ke input atau ada pengeluaran yang belum ke input atau udah ke input tapi nggak sesuai. Ya. Itu biasanya di cross check lagi. Oke. Tuh, kalau sudah, nanti uang itu biasanya disetor ke kepala toko buat dicek. Karena tadi kepala toko kan tahu juga ya, Ya. awalnya berapa, pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Nanti kalau sudah, biasanya kepala toko sih store ke kas besar, ke orang finance atau biasanya ke bank langsung di store. Nah, nanti tugasnya orang finance itu biasanya catat setoran kas di program akuntansi. Jadi dia nginput tuh yang di store oleh kasir ke dia Ya. itu berapa. Betul. Oke. Terus karena tadi toko terima pembayaran tempo atau kredit, juga orang finance harusnya cek dan tagih nota atau piutang yang tadi belum dibayar yang sudah jatuh tempo Mas Adit secara rutin ya. Misalnya hari ini ada yang jatuh tempo belum bayar nggak? Ya. Nanti kita tagih atau ingatkan. Tuh, dan yang terakhir adalah bagian finance harusnya lakukan audit secara berkala. Dicek misalnya bener nggak pengeluaran hari ini segini, Ya. pendapatan hari ini segini, seperti itu. Nah, kurang lebih itu contoh SOP pengelolaan kas di toko. Seperti itu Mas Adit. Oke, Mas Aziz. Ini cukup banyak ya. Banyak, betul. Makanya kalau nggak ada catatan ya lumayan repot. Oke, Mas Aziz. Ya. Sejauh mana sih sebenarnya manfaat SOP pengelolaan kas ini, Mas Aziz? Ya. Gambarannya seperti Mas Adit. Jadi kalau toko berjalan tanpa SOP ini, uang akan keluar masuk tanpa aturan. Oke. Karena nggak ada catatan, nggak ada instruksi yang jelas gitu ya. Ya. Terus nggak jelas siapa yang pegang. Kalau tadi kan jelas ya, uang penjualan dipegang oleh kasir. Jadi jelas nanti aturannya. Terus akhirnya biasanya bakalan sulit berkembang. Ya. Karena tadi nggak ada catatan dan mungkin tingkat selisihnya itu bakalan mungkin bisa setiap hari selisih dan sebagainya ya, sehingga ya itu bakalan sulit lah untuk berkembang ke depannya. Oke. Saya punya poin-poin penilaian buat kita tanyakan ke diri sendiri Mas Adit. Apa tuh Mas Aziz? Oke. 1. Apa saya bisa memastikan nggak ada uang toko yang bocor? Yang kedua, apa saya tahu persis berapa uang yang ada di toko sekarang? Yang ketiga, kalau saya nggak ada di toko, apakah uang itu tetap aman? Oke. Nah, kalau jawabannya belum yakin, berarti saatnya bikin SOP Mas Adit. Oke. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini teman-teman bisa menanyakan ke diri sendiri dulu ya. Kira-kira dari 3 pertanyaan itu gimana nih? Udah yakin belum nih untuk tokonya itu udah siap dari pertanyaan-pertanyaan itu belum? Kalau misalnya memang belum yakin, berarti emang waktunya teman-teman buat SOP ini. Betul. Oke, jadi SOP ini itu jaminan sehatnya arus kas di toko kita ya Mas Aziz ya. Ya, satu lagi Mas Adit. Wah, apa tuh? Ya, masing-masing petugas, tadi kan ada 3 contohnya ya, yang disebut di SOP itu konsisten melakukan tugasnya. Oke. Ya kayak tadi ya, misalnya setiap dikasih modal ya kita catat. Terus setiap ada transaksi penjualan kita input. Baiknya sih di sistem ya, nggak dicatat secara manual karena nanti kita harus menghitung manual juga. Betul. Terus setiap ada pengeluaran kita input juga di sistem. Oke. Dan setiap tutup toko kita tinggal cek hasilnya. Ya. Modal berapa, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, hasil akhirnya berapa. Itu. Dan nanti bagian finance nih terutama ngeceknya juga lebih mudah. Terutama di program IPOS. Di pos 5 itu ada laporan arus kas juga Mas Adit. Ya. Jadi kayak orang finance itu ngeceknya mudah. Di periode tertentu dia bisa tahu uang yang masuk berapa, uang yang keluar berapa, dan saldo saat itu berapa. Sehingga nggak perlu lagi tuh nyatet manual lagi atau menghitung manual lagi awal berapa, masuk berapa, sisanya berapa. Apalagi toko yang transaksinya banyak ya. Wah, iya betul ya. Mungkin kan kita 100 transaksi per hari kita hitung manual. Agak repot ya Mas. Tuh, seperti itu Mas Adit. Oke. Ya. Oke, berarti yang penting setelah kita memiliki SOP, ya,
seharusnya tetap harus kita jalankan secara konsisten dan Betul. diperhatikan ya. Mau baik apapun SOP-nya, tapi kalau tidak konsisten percuma juga ya. Betul, dan harus ada evaluasi juga ya Mas Adit Iya, ya, iya. harus dicek. Oke, Itu seperti itu. oke. Terima kasih atas waktunya di Ngopi kali ini, Mas Aziz. Sama Mas Adit. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.